Saya kemari untuk memberitahukan kamu supaya segera berkemas. Sudah ada orang lain yang akan menggantikan tempat ini. Jadi, kamu dan anak kamu harus segera pergi hari ini juga. Selama bertahun-tahun saya jadi germo. Baru kali ini saya ketemu dengan seorang ibu yang tega menjerumuskan anak kandungnya sendiri untuk menjadi seorang pelacur. Hubungan kita harus berakhir sampai di sini, Ron. Aku harus pergi. Kamu gak akan pernah bisa ninggalin aku. Karena aku akan selalu mencarimu. Ini rumah siapa, Mah? Rumah Mama. Warisan kakek sama nenek kamu. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa kita lakukan di sini. Selama ini Mama tidak pernah mau mendengarkan kata-katamu. Tapi kamu tahu kan maksud Mama baik. Hanya caranya mungkin yang keliru. Dokter bilang kamu bukan hanya harus minum obat yang teratur, tapi juga istirahat yang cukup. Dan yang paling penting, jangan banyak pikiran. Saya sangat mengerti, Ma. Saya udah berusaha memahami semua ini. Tapi nggak ada yang mau memahami saya. Berilah Mama kesempatan sekali lagi memperbaiki kesalahan Mama. Udah waktunya saya yang dikasih kesempatan, Ma. Kesempatan untuk memikirkan dan kembali menata hidup saya. Mama nggak usah menangis. Karena air mata udah nggak ada artinya bagi saya. Mama kasih kabar kalau kamu sakit. Semua udah pada sakit, Mas. Papa, Mama, gadis, Pak Taufik, semuanya sakit. Termasuk Mas. Lama saya kagum sama Mas Roni. Saya bangga jadinya Mas Roni. Tapi sekarang udah gak ada lagi yang bisa saya banggakan. Saya masih Roni yang dulu. Mas Roni yang dulu bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan segala persoalan. Tapi sekarang, lihat apa yang terjadi sama Mas Roni. Kabur dari rumah. Keluar dari sekolah. Vivian, kamu tahu persis kan alasannya. Tentu aja. Mas egois. Mas cuma mau menyelamatkan diri Mas sendiri. Mas pergi meninggalkan saya yang berusaha untuk menyelamatkan keluarga yang mau hancur ini. Tapi cukup udah. Saya nggak tahan lagi. Saya mau pergi. Vivian. Pak Taufik, apa kabar? Baik, Vivian, saya dengan Roni kemari. Karena dengar saya sakit. Terima kasih. Sungguh saya sangat tersanjung. Dikunjungi oleh seorang guru yang paling dihormati. Vivian, Bapak benar-benar merasa prihatin dengan kondisi kamu saat ini. Lucu sekali. Setelah Bapak keluar dari sekolah itu, meninggalkan saya, meninggalkan murid-murid yang lainnya. Sekarang Pak Taufik bilang khawatir dengan keadaan saya. Apa yang Bapak bisa bantu?
untuk kebaikan kamu. Gak, Pak Taufik. Gak ada lagi yang bisa Bapak lakukan. Bapak pulang aja. Silakan bergelut dengan segala macam teori dan omong kosong prinsip hidup yang Bapak yakini itu. Tapi bagaimanapun juga, saya harus berterima kasih sama Pak Taufik. Karena Bapak mengajari saya satu hal. Bahwa saya harus menolong diri saya sendiri. Saya harus pergi, Pak. Gadis. Kamu kok bisa tahu sih aku ada di sini? Aku pernah bilang sama kamu, Dix. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu mencarimu. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu tuh keras kepala banget ya. Aku mencintai kamu, Dix. Aku gak akan pernah berhenti menyerah untuk mendapatkan cinta kamu. Cinta kamu bikin aku gak berdaya, Ron. Mah, Tebak siapa yang datang? siapa? Roni sama Pak Taufik. Mau ngapain kalian kesini? Belum cukup hancur keluarga saya. Masih penasaran rupanya kalian. Bu Retno, saya datang untuk menjemput gadis. Buat apa? Pak Taufik, saya sama gadis sedang berusaha untuk memulai kehidupan yang baru. Tolong jangan diganggu. Tapi gadis kan harus sekolah. Cukup, Pak Taufik, cukup. Saya nggak akan biarkan kalian mempermainkan masa depan gadis lagi. Sudah cukup, dia sudah cukup menderita. Sebaiknya kalian pulang. Bu Retno, sekarang gadis sudah boleh sekolah kembali. Pak Taufik nggak ingat waktu gadis lulus SMP. Pak Taufik bilang gadis harus meneruskan sekolah demi kehidupan yang lebih baik, demi kehidupan yang lebih terhormat. Nyatanya apa? Hah? Dia lulus SMP, meneruskan ke SMA. Dia hanya jadi bahan ejekan, Pak Taufik. Sampai akhirnya diusir dari sekolah. Saya bodoh, saya percaya omongan Pak Taufik. Semua ini terjadi karena kesalahpahaman. Hah? Salah paham? Salah paham bagaimana sih, Pak Taufik? Saya dulu waktu itu bilang nggak sama Pak Taufik. Percuma gadis meneruskan sekolah, nggak ada gunanya.
Mereka nggak akan pernah bisa menerima anak seorang germo di sekolah itu, Pak Taufik. Ngerti nggak apa nggak sih? Hah? Mereka itu orang baik-baik. Mereka itu malaikat. Kalau ada anak seorang germo di sekolah itu hanya akan mencemari nama baik mereka. Kali ini tolong percaya kepada saya, Bu. Gadis harus sekolah kembali. Ini nanti semua akan membawa kebaikan buat kita. Enggak. Saya udah nggak percaya lagi, Pak Taufik. Saya udah nggak bisa percaya lagi. Terlalu banyak orang yang saya percaya. Dan akhirnya saya kecewa. Dulu suami saya memberikan saya kepercayaan dengan segala macam impian, membawa saya ke Jakarta. Akhirnya apa? Nyatanya saya dicampakkan menjadi seorang pelacur, Pak Taufik. Itu yang terjadi. Dan apa? Saya percaya dengan Pak Taufik. Pak Taufik memberikan segala macam harapan akan masa depan anak saya. Dan nyatanya apa? Apa yang saya dapat? Anak saya hancur. Hancur, Pak Taufik. Tapi gadis harus diberi kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri, Bu. Pak Taufik, kalau Pak Taufik datang ke sini untuk bertamu, silakan masuk. Saya akan suguhkan minuman. Tapi kalau Pak Taufik terus dengan pembicaraan seperti ini, saya nggak butuh. Gadis, masuk, pulang. Bu Suri, maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Nggak apa-apa. Tentunya ada persoalan penting sampai malam begini Bapak datang ke sini. Menyangkut gadis. Ibu Suri menginginkan gadis diterima untuk bersekolah lagi. Iya. Bapak keberatan? Gadis dikeluarkan dari sekolah atas permintaan Ibu Suri melalui rapat orang tua murid. Kalau sekarang gadis diterima sekolah lagi, sungguh saya tidak tahu mau dikemanakan muka saya. Harusnya bukan Bapak, tapi justru saya yang tidak tahu muka saya harus ditaruh di mana. Saya sudah gembar-gembor kepada semua orang tua murid agar mereka setuju gadis dikeluarkan dari sekolah. Saya juga sudah membujuk suami saya agar dia bersedia datang ke rapat itu. Dan sekarang saya juga yang minta agar supaya gadis diterima lagi di sekolah itu. Saya benar-benar nggak ada pilihan lain, Pak. Maaf Bu Suri, Ibu menyudutkan saya. Saya sudah banyak membantu sekolah. Saya berharap Bapak juga tidak keberatan kalau kali ini saya minta tolong Bapak sedikit membantu saya demi kebaikan keluarga saya. Tentu saja Bu Suri, tetapi kalau saya harus menerima gadis masuk sekolah lagi, sebagai kepala sekolah, saya kehilangan wibawa. Langsung saja pada pokok masalahnya. Bapak keberatan menerima gadis kembali di sekolah. Mungkin Bapak tahu, saya bisa mengusahakan supaya ada orang yang bisa menggantikan Bapak sebagai kepala sekolah. Pak, baru pulang? Apa Johan? Bu, saya mohon pamit Bu. Masalah gadis, baiklah, saya akan terima gadis sekolah lagi. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki hubungan Ibu dengan Roni dan Vivian. Terima kasih, Bapak sudah mau mengerti persoalan yang sedang saya hadapi. Saya akan menyurati semua orang tua murid agar bisa menerima putusan ini.
Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Malam. Cari apa, Pak? Apa saja. Ijazah, piagam penghargaan, surat-surat penting. Saya butuh sesuatu untuk meyakinkan pimpinan dan semua orang bahwa saya layak dipromosikan untuk naik jabatan. Bukankah masalahnya sudah beres, Pak? Kan masalahnya udah jelas, Papa yang akan dipromosikan naik jabatan. Justru itu. Sekarang ini banyak desas-desus di kantor yang memojokkan saya. Tapi Mama sudah ketemu sama pimpinan Papa. Dan pimpinan Papa bilang, Papa itu layak dipromosikan naik jabatan. Dengan adanya desas-desus di kantor, dia jadi ragu-ragu mempromosikan Papa. Dia harus diyakinkan lagi, Ma. Biar Mama yang urus. Papa nggak usah khawatir. Mama yakin, Mama bisa meyakinkan pimpinan Papa bahwa hanya Papa yang pantas untuk dipromosikan. Iya, tapi caranya. Serahkan sama Mama. Sebentar ya. Masuk, Pak Taufik. Bagaimana, Pak Taufik? Bagaimana? Silakan. Begini Bu Suri, saya sudah menemui Bu Retno dan membujuk gadis supaya dia sekolah lagi. Tapi kelihatannya Bu Retno sudah betul-betul patah arang. Maksudnya? Bu Retno melarang gadis untuk sekolah kembali. Harusnya dia tahu anaknya yang bikin kacau keluarga saya. Saya ini benar-benar bermaksud baik. Gadis sekolah dan Pak Taufik kembali jadi guru. Vivian dan Roni juga tidak membuat kepala saya pecah lagi. Saya ini ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik-baik. Tapi ternyata Germo itu tidak menghargai niat baik saya. Rupanya Bu Retno dan gadis ingin memulai lembaran hidup baru di kampung halamannya, Bu. Saya tidak peduli mereka mau apa. Saya cuma ingin menyelamatkan keluarga saya. Sekarang Pak Taufik pulang saja. Bilang sama Vivian dan Roni, saya sudah berusaha memperbaiki kesalahan saya. Tapi Germo itu saja yang bertingkah. Saya akan coba lagi untuk meyakinkan Bu Retno. Nggak usah Pak Taufik, nggak bakalan ada gunanya. Yang jelas, sekarang semuanya sudah tahu bahwa saya berniat baik. Jadi jangan coba-coba menyalahkan saya. Kasih gue sebotol minuman lagi. Gue bilang apa? Kasih gue sebotol minuman lagi. Maaf, kami sudah tutup, Mbak. Gue mau sebotol minuman lagi. Maaf, Mbak, nggak bisa, Mbak. Gue nggak mau pergi. Gue mau di sini. Gue nggak mau pergi. Semua orang udah gila. Bokap gue, nyokap gue juga udah gila. Mas Roni juga. Gue udah capek ngadepin mereka semua. Gue gak mau ketemu mereka lagi. Kasih gue sebotol minuman lagi. Satu botol lagi kasih gue. Gue mau minum lagi. Minum lagi. Gue mau minum lagi. Gak mau. Semuanya brengsek, semuanya gila, gila, brengsek.
Buat apa? Semuanya udah hancur, berantakan. Lebih baik gue minggat. Semua nggak peduli lagi sama gue. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Gue mau pergi. Ya Allah, Vi. Gue gak nyangka lo jadi kayak gini. Hidup penuh kejutan. Lo gak usah sok naruh simpati sama gue. Vi, lo tau gak sih? Semua anak-anak tuh nganggap lo sebagai pahlawan. Lo tuh orang yang pemberani. Dan kalau lo udah mau merjuangin sesuatu, lo tuh gak pernah setengah-setengah. Terus terang, Vi, selama ini, sejak pertama kali gue ketemu sama lo, gue tuh bangga sama lo, gue kagum. Di mata gue, lo tuh orang yang luar biasa. Gue tahu, lo bukan orang yang segampang ini lari dari kenyataan. Lo bisa ngadepin semuanya, Vi. Simpan semua pujian omong kosong lo. Semuanya udah selesai. Gua mau pergi, minggat, ninggalin semuanya. Gak, lo gak boleh pergi. Kenapa? Karena gue tahu lo tuh bukan orang yang gampang nyerah. Vi, semua orang tuh punya masalah, termasuk gue. Tapi gue banyak belajar dari lo. Selama ini lo tuh jadi orang yang selalu ngomong dengan jujur, apa adanya. Walaupun kadang-kadang omongan lo suka nyakitin orang. Tapi gue tahu, Vi, di balik semua itu, lo tuh orang yang pantang nyerah. Lo tuh orang yang optimis. Dan lo selalu bisa ngadepin semuanya dengan pikiran jernih. Gue udah gak sanggup bertahan. Gue menyerah. Lo gak boleh nyerah, Vi. Lo harus pulang sekarang dan selesaiin masalah yang lo hadepin. Vivian, lo mau kemana? Gue gak tahu kenapa gue mesti ketemu lo. Tapi meskipun lu bodoh dan menyebalkan, kali ini lo emang benar. Gue harus pulang. Gue mau pulang. Gak apa-apa. Gue mau pulang. Selamat pagi, Pak Anwar. Pak Anwar? Pak Anwar? Dia pasti sengaja menunggu di kamarnya. Kamu masuk saja. Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan? Layani dia dengan sebaik-baiknya. Paham? Beres, Bu Surti. Saya nunggu sebentar. Kasih tahu kalau Pak Anwar nggak mau diganggu. Saya akan pergi dan menjemput kamu lagi kalau kamu sudah selesai. Sudah sana? Iya, sip.
Hai Om, Kamu siapa? saya diajak Ibu Suri untuk nemenin Om liburan. Oh, dari Ibu Suri. Mari sini. Mau kemana Om? Iya, Di sini aja. Ya, mari. Aduh, mau kemana sih Om? Di tempatnya di aja deh, kan enak. Ya di sini aja deh Om ya. Kita bicara dulu sebentar di luar. Ih, mau kemana sih? Ibu Suri, saya kira Ibu Suri sudah salah mengerti. Ini uang buat kamu. Anggap saja tugas kamu telah selesai. Jadi kamu bisa cari taksi atau angkutan lain supaya kamu bisa pulang. Iya, makasih ya Om. Iya. Ini lebih dari yang dijanjikan Bu Suri. Ya. Makasih ya Om. Ya. Makasih ya Om. Saya selalu akan mencarikan yang terbaik untuk Pak Anwar. Dia mahasiswi. Tapi seandainya tidak sesuai dengan keinginan Bapak, saya akan carikan yang lain. Bapak bilang saja tipe macam apa yang Bapak inginkan. Saya rasa Ibu Suri sebaiknya pulang saja. Sebab ada salah paham di antara kita. Salah paham? Maksudnya? Saya memang bisa membantu mempromosikan kenaikan jabatan dari suami Ibu Suri. Tapi Ibu tahu kan itu bukan pekerjaan yang mudah. Sebenarnya suami Ibu itu akan diturunkan jabatan. Sebab di kantor banyak sekali pekerjaan dia yang tidak beres. Pak Anwar, tolonglah. Kalau ada yang bisa saya lakukan, katakan saja. Tentunya Pak Anwar mengerti maksud saya. Saya akan lakukan apa saja. Yang penting asal suami saya dipromosikan naik jabatan. Saya tidak yakin Ibu Suri mau melakukan apa saja. Sungguh Pak Anwar, saya akan lakukan apa saja. Pak Anwar butuh hiburan, atau mungkin ada biaya yang harus saya berikan untuk memuluskan usaha Bapak dalam mempromosikan kenaikan jabatan suami saya. Ibu Suri sungguh-sungguh mau melakukan apa saja. Pak Anwar meragukan kesungguhan saya. Termasuk, apa Ibu Suri bersedia tidur dengan saya? Saya sudah kenal lama Ibu Suri. Ibu Suri tahu apa yang terjadi terhadap saya setiap kali saya melihat Ibu Suri. Jantung saya ini berdebar keras. Hasrat saya muncul. Pak Anwar, saya bisa carikan perempuan yang jauh lebih muda dan lebih cantik dibanding saya. Tapi yang saya mau cuma Ibu Suri. Maaf Pak Anwar, saya rasa kita memang salah paham. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saya minta pamit. Saya rasa saya harus kembali kepada suami dan anak-anak saya. Ya, saya kira itu pilihan yang tepat. Buat saya juga besar sekali risikonya untuk mempromosikan kenaikan jabatan dari suami Ibu. Saya tidak mau menanggung risiko itu. Kecuali kalau Ibu Suri... Terlalu besar pengorbanan yang harus saya lakukan. Saya permisi Pak Anwar. Saya minta pamit. Silakan. Kalau Ibu berubah pikiran, saya tunggu Ibu di kamar.
Baiklah Pak Anwar. Kalau memang itu yang Bapak inginkan, saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya demi promosi kenaikan jabatan suami saya. Sudah lama sekali saya menahan keinginan saya. Menahan hasrat saya yang begitu meluap setiap kali saya melihat Ibu Suri. Kalau cuma duduk merenung menatap foto, tidak akan menyelesaikan persoalan. Bu Retno melarang gadis kembali ke sekolah. Itu artinya persoalan udah selesai. Kita harus pulang. Aku nggak mau pulang, Vi. Buat aku persoalan nggak akan pernah selesai. Kalau Mama tetap tidak menyetujui hubunganku dengan gadis. Mas egois. Setiap orang punya kepentingan masing-masing. Kalau Mas punya pikiran begitu, kita tidak akan menemukan titik temu. Mungkin kita harus menempuh jalan kita masing-masing. Mama sudah menunjukkan niat baiknya. Dan saya akan pulang. Mudah-mudahan Mama benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya. Dah, puas-puasin deh pandang fotonya. Ya. Vivian, kamu baik-baik saja? Saya baik. Saya akan pulang melanjutkan sekolah dan saya rasa Pak Taufik sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak mengajar. Gadis masih punya masalah, Vivian. Pak Taufik sendiri yang bilang, yang jadi masalah bukan gadis, tapi Bapak bicara soal prinsip. Pak Taufik keluar karena sekolah mendiskriminasikan anak germo. Tapi sekarang sekolah mau menerima anak germo itu sekolah lagi. Bahwa dia nggak mau sekolah lagi, itu lain soal. Bukan begitu Pak Taufik? Ya, saya sedang pikirkan itu. Nggak ada lagi yang perlu dipikirkan. Saya tunggu Bapak mengajar lagi di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
rasa Vivian benar. Bapak harus kembali ke sekolah untuk mengajar lagi. Dan kamu, ya, kamu harus kembali ke orang tua kamu. Kamu nggak bisa terus-terusan tinggal di sini. Bapak harap kamu tidak salah paham, Ron. Pak Taufik, kalau Bapak keberatan saya tinggal di sini, baik, saya akan pergi, Pak. Saya minta maaf sama Pak Taufik kalau saya sudah merepotkan selama ini. Tapi Pak Taufik nggak bisa memaksa saya untuk pulang. Ibu kamu mengharapkan kamu pulang. Dia sudah sadar kalau dia salah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memberi dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia mungkin bisa terima gadis kembali ke sekolah, Pak. Tapi saya yakin dia nggak akan menyetujui hubungan saya dengan gadis. Suatu saat nanti dia akan berubah pikiran. Pak Taufik, terima kasih atas kebaikan Pak Taufik selama ini. Terima kasih sudah diizinkan tinggal di sini. Kamu mau kemana? Saya nggak tahu, Pak Taufik. Saya akan pikirkan sambil jalan. Tapi yang saya tahu pasti, saya harus pergi dari sini. Saya pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh sangat menyenangkan, Bu Retno. Kita bisa bertemu lagi. Dari mana Pak Jaya tahu saya di sini? Itu tidak sulit buat saya. Seorang germo yang pulang ke kampung halaman, memulai hidup baru dengan membuka warung kecil-kecilan, jual sayur-sayuran dan buah. Manis sekali. Manis sekali. Sangat segar. Tentunya habis dipetik di kebun. Apel itu nggak gratisan, Pak Jaya. Oh, ya. Tentu. Ini yang saya suka pada Bu Retno. Bu Retno ternyata otak bisnisnya luar biasa. Ya. Ini ambil saja kembaliannya. Saya juga tahu dengan berjualan sayur dan buah-buahan tentunya tidak banyak menghasilkan duit. Tapi kalau boleh tahu, berapa persisnya penghasilan Bu Retno dengan menjual sayur-sayuran dan buah-buahan seperti ini? Kan urusan Pak Jaya. Oh iya, betul. Dan saya datang kemari
bukan untuk membuang-buang waktu Bu Retno. Waktu saya sudah terbuang, Pak Jaya. Saya nggak ada waktu. Asal Bu Retno tahu, saya kemari justru ingin membicarakan bisnis dengan Bu Retno. Saya nggak tertarik. Dengarkan dulu tawaran saya, Bu Retno. Ya. Saya ingin Bu Retno kembali ke Jakarta untuk mengelola rumah pelacuran itu. Gimana? Kenapa? Setelah saya pergi, tempat itu jadi sepi ya Pak Jaya. Yang nggak heran memangnya Pak Jaya pikir gampang mengundang dan mendatangkan pelanggan. Bu Retno, kalau Bu Retno bersedia kembali ke Jakarta untuk mengelola rumah pelacuran itu, saya janji pada Bu Retno. Bu Retno tidak akan saya ganggu dengan urusan-urusan pribadi. Saya janji itu. Urusan kita adalah urusan bisnis. Business is business, oke? Saya udah bilang, saya nggak tertarik. Saya tidak tertarik untuk berbisnis lagi dengan Pak Jaya. Saya sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Ya, buka warung kecil sambil menghabiskan sisa umur saya. Bu Retno, dengarkan dulu. Iya, saya ingin supaya Bu Retno kembali. Karena saya yakin dengan kehadiran Bu Retno di sini, dengan berjualan sayur, buah-buahan, pendapatannya tentu sangat kecil. Uang. Pak Jaya, nggak semua hal bisa diukur dengan uang, Pak Jaya. Saya lebih tenang di sini, lebih tentram. Gadis juga bisa melanjutkan sekolahnya di sini. Sekali lagi, saya nggak tertarik. Itu jawaban saya. Bu Retno, tolong dipikirkan dan pertimbangkan kembali supaya Bu Retno tidak akan menyesal di kemudian hari. Nggak ada yang perlu dipertimbangkan lagi, Pak Jaya. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan saya. Pergi dari sini. Pak Jaya. Saya sudah bicara baik-baik. Dan jangan salahkan saya, Bu Retno, kalau saya memaksa Bu Retno dengan cara yang lain. Pak Jaya, lepas. Dan Pak Jaya harus tahu, nggak ada yang bisa memaksa saya. Bu Retno, jangan terlalu yakin. Saya pasti bisa membawa Bu Retno ke Jakarta. Pegang untuk omongan saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.